Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa ala atas limpahan karunia rahmat taufik inayah hidayah dan seluruh nikmatnya. Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di tanggal 25 Oktober 2025 di jam 10 seperti mana biasa kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu dalam kondisi sehat walafiat. Tentu kita berharap Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, memberikan kita istiqamah untuk terus bermulazamah dengan Al-Quran dan berharap Al-Quran yang kita pelajari hari ini, yang kita baca, yang kita telah, yang kita tadabburi ini akan memberikan keberkahan bagi kita, berikan manfaat dunia dan akhirat insyaallah. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dan orang-orang kita cintai, keluarga besar kita, anak keturunan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk terus menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita dan berharap kelak diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali majelis kita pada pagi hari ini, kita awali dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu di surah Al-Qari'ah. Kemarin kita sudah tuntas surah At-Takatsur, dua sesi. Ini surah Al-Qari'ah nampaknya juga bisa jadi dua sesi ya karena panjang sekali. Ya, sangat panjang sekali. Setiap ayatnya kita detailkan baik secara linguistik, secara bahasa ya ataupun dari segi eh, pemanaan perkata ataupun per ayatnya. Oleh karena itu, mungkin nanti kita potong jadi dua sesi. Sesi pertama hari ini dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan tidak menjadi kendala ya. Mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi kita terus ya, baik hari ini ataupun di masa-masa yang akan datang. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita langsung saja ya, kita akan masuk dari sisi tahsin dulu atau kita baca dulu, kemudian setelah itu kita identifikasi, kemudian kita ambil untuk mukaddimahnya sekilasnya nggak terlalu panjang karena sudah akan kita bahas panjang sekali. Bahkan ini bisa jadi 70 slide ini untuk satu surat ini Masya Allah. Makanya nggak mungkin kayaknya untuk satu pertemuan kita bagi dua. Mohon izin, Anda mau share langsung ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya atau bisa dilihat di layarnya dari surah Al-Qari'ah. Dari surah Al-Qari'ah. Anda baca dari awal sampai akhir dulu, kemudian setelah itu nanti kita identifikasi beberapa bacaan, ya, supaya kita semakin baik lagi bacaannya tentunya. Baik, kita awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون
الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. Baik, barakallahu fiik. Ya, sudah kita baca bareng-bareng, yaitu dari surah Al-Qari'ah. Kita identifikasi ayat per ayat bagaimana membaca. Kalau seandainya ada huruf ataupun kalimat yang kurang pas, maka kita perbaiki. Ini silakan ya nanti dari rumah masing-masing untuk langsung diperhatikan sendiri. Saya ulangi dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Pastikan huruf ainnya. Ya, kadang ini orang baca antara ain dengan hamzah kadang sama, nanti maknanya beda. Ya, bahkan sekelas ada yang lagi viral dulu itu, ainnya dibaca hamzah, al-qari'ah dibaca al-qari'ah, sehingga maknanya tentu beda. Nah, ini bukan qari'ah tapi qari'ah. Qari'ah. Ya, al-qari'ah. Dan diulangi 3 kali ya. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Pastikan ainnya betul-betul keluar dari waslul halqi, bukan dari adnal halqi. Ya, bagian tengah tenggorokan. Baik, 3 ayat ini fokusnya di kalimat al-qari'ah. Ya. Kemudian ayat keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu bacaan dari nun yang bertasydid. Yauma yakunun. Nah, di sini harus didengungkan, nggak boleh buru-buru. Seperti kita baca An-Nas dulu ya. Yauma yakunun nasu kal farash. Nah, kedua yaitu huruf shin. Shin harus tafashi, yaitu disebarnya udara sebelum keluar dari rongga mulut. Kal farashil mabthus. Kedua, pastikan harus beda antara dengan tha. Tha ini kuncinya ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas atau digigit. Mabthus. Langsung thu-nya dhammahnya digigit. Ketika kalau kondisi mati juga gigit. Mabthus. Ya, bukan sin ya, tapi digigit. Silakan dipraktekkan ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, tetap mengalir. Mabthus. Kemudian ayat kelima, wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Di sini ada 3 juga, 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah ain, bukan ihni, tapi aini. Ain, kal ain, bukan kal ih. Wa takunul jibalu kal ihnil Nah, yang kedua adalah ikhfa. Ini juga punya sifat mendengung yang dipanjangkan. Jadi hukum samarnya di sini punya sifat mendengung yang dipanjangkan. Seperti an-nas, dengung, man, nah, kal ihnil manfush. Nah, sama firash
Ini manfush. Maka pastikan mengalir dan disebarkan udaranya. Kita baca bareng-bareng. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. طيب. Ayat ke-6. فأما من ثقلت موازينه. Nah, di sini ada 4 sekarang. 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah dengungan. Fa'am, mendengung. Ma. Fa'am ma. Ada 2 dengungan di sini ya. Pertama hukumnya gunnah itu sendiri, kedua adalah ikhfa sama dengan manfush. Di sini fa'am huruf tha sama dengan yang di atasnya. Tha, tha. Ya, digigit ujung lidahnya. Thaqulat mawazinuh. Di sini ta ini dia punya 2 sifat yang perlu diperhatikan yaitu tertahan. Thaqulat, dia syiddah, tertahan dan bersamaan itu dia keluar udaranya ya. Thaqulat, ditahan tetapi keluarkan udara. Kenapa? Karena dia punya sifat hams. Ya, udaranya keluar. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Pastikan zai bukan za atau jim. Zinuh bukan zinuh atau jinuh. Mawazinuh. Baik ya. Kita baca ulangi. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Baik. Ayat ke-7. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Di sini 2 huruf pengulangan yaitu huruf ain. Huruf ain ya pastikan sama ainil ain. Qari'ah. Pastikan ainnya tengah tenggorokan kemudian huruf shin yang kita ulang tadi ya di atasnya. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Lanjut. Wa am sama di atasnya. Wa am man. Nah, di sini dibaca jelas. Ya, hanya dengungan yang pertama saja. Yang kedua dibaca jelas. Wa am man. Nah, kalau di atasnya fa am man. Di sini wa am man khaffat mawazinuh. Ya, mudah ya. Nah di sini mimnya sama, mim yang bertasydid harus didengungkan. Ummuhu hawiyah. Hawiyah. Dibaca 2 harokat karena hukumnya apa? Masilah sughra atau masilah qasirah. Kemudian ayat 10 wama sama ayat yang ketiga ya, panjang. Wama adraka ma hiya. وما أدراك ما هي. Baik, udah. Narun narun dibaca jelas, kemudian huruf h-nya tipis. Narun hamiyah, bukan hamiyah tapi hamiyah. Kalau di sini mahi besar. Ini hami. Narun hamiyah. Baik, barakallahu fiik. Anda rasa cukup ya? Anda rasa cukup, tidak terlalu panjang untuk tahsinnya. Kita akan lanjutkan. Mohon izin ya, Anda rasa cukup dibaca masing-masing. Kita sekedar membaca dan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita simak atau kita baca. Kita akan lanjut di muqaddimah dulu sebelum masuk pada makna perkata. Sekilas tentang surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, bukan Qari'ah. Nah, surah Al-Qari'ah adalah surah yang ke-101 ya di mushaf kita.
Dan tadi kita baca ada 11 ayat dan disepakati ulama ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Apa itu? Surah yang berdasarkan tempat, ya. Baik, mohon izinnya. Surah yang turun berdasarkan tempat atau berdasarkan waktu ya. Kalau Makkiyah itu berdasarkan tempat berarti turunnya di Mekah ataupun sekitarnya. Kalau berdasarkan waktu berarti surat yang turun sebelum hijrah. Maka disebut Makkiyah. Kita lanjutkan. Nah, surat ini diturunkan pada fase awal dakwah di Mekah. Nah, surat ini memiliki satu tujuan utama, yaitu menggedor, mendobrak, ya, mendorong, apalagi istilahnya, kesadaran kaum musyrikin yang angkuh dan menyangkal eksistensi hari kebangkitan. Memang kalau kita baca berulang-ulang di surat-surat yang pendek yang di akhir dari juz 30 nih ya, di umumnya juz 30 ini umumnya akan membahas tentang hari akhir. Dari An-Naba, Naba ini kan berita besar tentang hari kiamat. Kemudian surat-surat lainnya yang nanti akan kita pelajari juga kebanyakan tentang hari kiamat. Karena memang kaum musyrikin ini mayoritas tidak percaya dengan adanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Maka Al-Qari'ah ini tentunya tujuan utamanya menggedor, mendorong atau mendobrak supaya kaum musyrikin ini sadar tentang akan adanya hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Nah, nama surat ini Al-Qari'ah dari kata qara'a, bukan qara'a ya, qara'a. Qara'a yang berarti menggedor, mengetuk dengan keras atau membenturkan. Nah, jadi nama aslinya adalah penggedor gitu ya. Pengetuk, pembentur. Nah, tapi kenapa kok menjadi diterjemahkan menjadi hari kiamat? Ya nanti kita bahas. Nah, maka di sini secara spesifik ini menyoroti aspek suara dan dampak benturan yang memekakkan telinga. Nah, jadi nama lain suara yang memekakkan telinga dan menggedor hati manusia dengan kengerian yang tak terbayangkan. Ya, kita ngomongin tentang hari kiamat itu berarti di situ akan terjadi namanya qari'ah, suara yang menggelegar, suara dan dampak benturan yang sangat memekakkan telinga. Maka disebut namanya qari'ah. Itu kalau kita memaknai dari sisi pemaknaan secara harfiahnya atau secara bahasanya. Jadi bukan kiamat. Kiamat nanti beda lagi ya. Kita maknai kiamat versi Indonesia atau versi Arabnya. Baik. Secara historis, oh mohon maaf ini kelewat ini. Ini makiyah ya. Ini nggak perlu diperdebatkan. Ini pembahasan sebelumnya nih. Belum saya hapus headernya. Konteks historisnya aja. Surat ini yaitu apa? Al-Qari'ah ini turun sebagai jawaban atas gaya hidup materialistis dan kesombongan kaum Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu merasa sombong, ya, dan dengan gaya hidup yang mungkin gak jauh beda dengan manusia orang akhir zaman ini, yaitu materialistis. Oleh karena itu, tentunya kita belajar ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini tentang jawaban atas gaya hidup yang hanya mengedepankan dunia semata. Apa yang terjadi? Mereka menyangkal kebangkitan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menerimanya secara logika. Ya, mungkin hari ini juga ada orang-orang yang dia tidak percaya dengan hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan. Ya, dan ini persis seperti yang dipercayai oleh kaum Quraisy atau musyrikin Quraisy. Nah, oleh karena itu, surat ini tidak berdebat dengan mereka. Surat ini nggak ada perdebatan. Beda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ada perdebatan di situ. Ya, contohnya apa? Contohnya yang kita pelajari sebelumnya kan banyak tentang perdebatan. Apa itu? Ya, contohnya Al-Kautsar ataupun surat lainnya. Ya, apa surat Al-Lahab itu kan perdebatan pada orang yang tidak percaya. Nah, di sini ini tidak ada perdebatan, melainkan langsung menyajikan sebuah pernyataan atau deklarasi
dan gambaran visual yang begitu kuat. Jadi kita harapkan ini nanti ketika kita memahami mentadaburi surat ini, Al-Qari'ah ini, kita mampu memvisualisasikan apa yang kita pelajari, apa yang kita tadabbur ini, supaya apa? Supaya menghancurkan sifat-sifat kesombongan, menghancurkan kelalaian kalaulah ada dalam diri kita. Tapi kalau secara konteks historisnya ya memang itu tujuannya. Ya, surat ini tidak ada perdebatan kepada kaum musyrikin Quraisy, hanya menyampaikan, menyajikan, memvisualkan ya dengan visual yang sangat kuat. Untuk apa? Untuk menghancurkan kesombongan dan kelalaian mereka. Baik. Sekarang kita masuk pada makna perkata ya, makna perkata. Mukadimahnya nggak apa cukup ya, nanti kita akan lanjutkan. Nah, ini makna perkata ini kalau nggak salah saya sengaja kosongkan saja nih. Ini saya perluas biar kita bisa langsung nulis saja. Mohon maaf, saya lupa ini tadi ya. Baik, kita langsung saja. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Diartikan apa? Kalau diterjemahkan, ya tentu hari kiamat. Ya, gitu. Tapi secara makna memang bukan hari kiamat. Tapi apa? Kalau kita makna yang pertama tadi, sang penggedor. Ya. Apa ya, kita terjemahkan sang penggedor gitu. Atau suara yang memungkinkan telinga. Suara yang mungkin telinga. Itu makna secara linguistiknya. Kemudian, wama dan apa. Al-Qari'ah. Ma al-Qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat kan gitu kalau diterjemahkan. Tapi kalau secara linguistik, tapi nanti gitu ya. Al-Qari'ah. Suara yang menggedor. Ya kan? Suara yang memekikkan telinga. Mal Qari'ah. Apa itu suara yang memekikkan telinga? Atau suara yang menggedor-gedor itu. Nah gitu. Kalau diterjemahkan hari kiamat. Wama adroka. Wama dan apa adroka yang kamu ketahui. Yang dalam kurung telah kamu ketahui. Kenapa? Karena menggunakan fi'il madhi. Jadi Allah mengulangi sampai 3 kali. Hari kiamat secara terjemah ya, atau suara yang memungkinkan, suara yang menggedor. Apa itu suara yang menggedor? Dan tahukah kamu apa itu suara yang menggedor itu? Nah, gitu ya. Itu kalau dimaknai secara bahasa. Kita lanjutkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Baik. Yauma. Yauma apa? Yauma. Ini kita bareng-bareng nih supaya ada Hari, suaranya nih. Kira-kira yauma apa artinya? hari, Hari. Taib. Alhamdulillah. hari. Hari ya. Yaum berarti hari. Ya. Sekarang hari Sabtu. Yaumul Ahad. Kan? Hari Sabtu berarti Yaumul Ahad. Ya. Jom. Yaum. Kalau Ahad bukan di minggu ya? gimana Ibu? Sekarang hari Ahad apa? bukan di hari Minggu. Salah ya? Iya salah. Sa Sekarang eh, hari. Sabtu kan sekarang? Iya hari Yaumus Sabtu Sabtu, sekarang. Yaumus Sabti. Ya. Taib. Iya. Sekarang yauma yakunun. Yauma hari yakunu. Yauma yakunun nasu. Manusia, an-nasu Adapun ya, manusia menjadi. yakunu Yakun kana kana yakunu. yakunu. Manusia Kana menjadi. yakunu Ya. Yakunu kana yakunu kun jadilah. Kalau menjadi. yakunu berarti manusia menjadi. Iya, Kal menjadi. farosh. Ka. Ka. Seperti faros. Ya. Seperti. Seperti. Ya. Seperti al-farash. Nggak tahu yang faros. Seperti al-farash. Apa ada yang tahu farash? Terbangan ya? Bukan. Farosil mabes. Faros apa ya? Ya, farash itu bisa kupu-kupu atau laron. Hmm. Ya, hewan-hewan kecil yang Kalau berterbangan. berterbangan bukan ya?
Iya, Hmm. ya. Al-faras di laron. Al-mabthus berarti tadi apa? Laron-laron kupu-kupu yang berterbangan. Baik ya, berterbangan. Jadi hari itu manusia seperti kupu-kupu yang atau laron-laron yang berterbangan. Masya Allah. Padahal kita nggak punya sayap. Tapi nanti ya ini kita terjemahkan dulu. Kita nggak mau masuk ke ranah tadabbur dulu. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ini mohon maaf ini tadi belum tak ganti-ganti. Baik. Watakunu, watakunu dan menjadi karena yakunu sama ya menjadi aljibal Gunung-gunung. gunung-gunung. Ya, Gunung ya? betul. Gunung-gunung itu jamak dari jabal ya, dari jabal. Satunya jabal, kalau apa jamaknya jibal. Ya, kal aihen, kal Iya. aihen, ka seperti Iya, ya. aihen Itu. bulu. Ihan. Ya, gunung Hmm. yang kokoh yang kuat itu digambarkan seperti bulu yang berhamburan gitu ya. Al-manfush nanti kita manai apa makna manfush, bukan mampus ya. Manfush. Ya, berhamburan. Baik, kita lanjutkan. Fa, Maka, maka amma, amma itu ya. kadang diterjemahkan apa ya? Adapun gitu ya. Adapun, Oh, maka ada adapun pun. jadi ya amma, sedangkan boleh juga. Ya. Man, siapa saja, Berarti ya, bersiapa saja. ya siapa saja orangnya ya. Man ini untuk yang berakal Siapa? ya. Bukan siapa saja hewannya, tetapi siapa saja orangnya. Thaqulat, ya thaqulat, thaqil berarti berat. Ya, ada kata thaqil, berat, heavy. Mawazinuhu timbangan. Timbangan dua kali nih karena Timbangan. menggunakan jamak. Timbangan-timbangannya. Maka adapun atau siapa saja berat timbangan-timbangannya. Timbangan apa saja ini nanti kita bahas ya karena menggunakan jamak ya mawazin artinya dari kata mizan. Kalau satu mizan, kalau banyak jamaknya mawazin. Baik. Ini kas yang minggu kemarin belum terhapus. Fa, dia, maka dia Oh, maka dia di fi dalam Aisyah, Aish, kehidupan radiyah yang diridhoi ya. yang Yang di diridhoi. boleh ya boleh diri doi boleh. Ah, yang diridhoi. Berarti apa tadi? Barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, maka dia di dalam kehidupan yang diridhoi. Ya. Dia diridhoi. Baik, kemudian saya hapus dulu. Wa amma dan sedangkan atau adapun tuh ya. Man lawannya Karena siapa sedangkan saja opat orangnya. Khaffat lawannya sakulat, khaffat ringan ringan timbangan. mawazin timbangan. Baik, mawazinuh timbangan-timbangannya. Baik. Fa ummuhu maka fa ummuh ummun itu kan induk ya. Ummun itu, tapi di mana di sini tempat kembali. Ya, tempat kembalinya adalah hawiyah. Ini nama neraka ya. Kamu kan Hawiyah? Ummun itu kan induk. Induk berarti kan
pusatnya gitu kan. Kita Pusat tadi artinya di mengartinya maka ibunya neraka asal. iya betul, maka ummuhu ibunya neraka. Kenapa disebut ibu itu diartikan sebagai nanti kita bahas secara tadabbur, tapi kita terjemahkan dulu ya. Tempat kembalinya. Hawiyah, neraka hawiyah. Kemudian, bentar saya hapusin dulu. Wa ma adraka tadi sudah dan apa yang telah karena menggunakan past tense adraka Diketahui. kamu ketahui. Wa ma Apa? adraka ma hiya. Neraka. Apa itu? Oh ya. Apa itu dia gitu dalam kurang hawiyah tadi. Hmm. Neraka hawiyah. Neraka Hamiyah. hamiyah. Apa? Hamiyah sangat Oh panas. ya. Oh, sangat panas. Ya, nanti kita perjelas lagi ya. Secara terjemah berarti seperti ini. Ya, kurang lebih pembahasannya ada 11 ayat dan tadi sudah kita terjemahkan satu persatu. Mudah-mudahan secara umum tahu ya. Kita akan bandingkan dari segi terjemah yang kita ambil dari Kemenak. Sini ya. Al-Qari'ah diartikan langsung secara Al-Qari'ah sebagai hari kiamat. Mal Qari'ah apakah hari kiamat itu? Wa ma adrah dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Diulang-ulang sampai 3 kali. Kemudian yauma yakun, yaum pada hari itu yakunun nas manusia ya. Nah di sini terjemahkan anai-anai, anai-anai ya, yang berterbangan. Anai-anai itu ya apa ya, apa? Hewan kecil yang berterbangan ya. Kalau kita terjemahkan kan seperti kupu-kupu, seperti laron, lalat bisa jadi. Watakunul jibal dan gunung-gunung jibal kal'ihn seperti bulu yang berhambur-hamburan. Ya, yang dihambur-hamburkan, bulu yang dihambur-hamburkan. Itu apa? Gunung, Masya Allah. Kemudian maka seharusnya ini fa amma man thaqulat bukan dan ya. Seharusnya maka ini, tapi nggak apa namanya terjemah. Tapi kita secara terjemah tadi sudah. Fa amma man thaqulat barang siapa yang berat timbangannya, timbangan apa ini? Tidak disebutkan ya, maka disebut dalam kurung kebaikan. Ini berarti mentafsirkan ini. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Radiyah diterjemahkan sebagai memuaskan. Kalau tadi kita terjemahkan yang diridhoi. Ini berarti juga menafsirkan dari kata radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh dan adapun orang yang ringan timbangan, mawazinuh saja kebaikan tidak disebutkan ya, tetapi sudah ditafsirkan ini kebaikan. Nanti kita akan perluas lagi. Apakah hanya diterjemahkan kebaikan saja timbangan itu atau yang lainnya? Fa ummuhu hawiyah tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah? Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Yaitu neraka yang sangat panas. Baik ya, mudah-mudahan ini secara umum ya sudah kita hafal dan kita terjemahkan bahkan per kata sudah bisa tentunya. Sekarang kita akan masuk tadaburnya ya, masuk tadabur per ayat. Ya, masuk tadabur per ayat. Ayo, kita lanjutkan. Kita baca lagi. Coba sambil tadi ya, sambil merenungi secara terjemah. Jadi kita review secara terjemah. Kira-kira sudah pada bisa belum nih? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Coba hari kiamat secara terjemah. Tapi maknanya apa tadi? Suara yang menggelegar atau yang mendobrak gitu ya. Mal qari'ah. Apa itu kejadian yang mendobrak atau suara yang memekikkan tadi? Wa ma adraka mal qari'ah dan apakah kamu sudah mengetahui apa itu al-qari'ah? Maka kemudian Allah langsung menjawab langsung. Jadi Allah bertanya dan sekaligus memberikan. Jadi seakan-akan bukan bertanya ya, tapi pertanyaan nanti kita bahas. Bukan bertanya karena nggak tahu, tapi pertanyaan untuk memberikan peringatan.
Kemudian Allah langsung memberikan jawaban. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari itu manusia menjadi seperti tadi ya, ada laron, ada kupu-kupu, ada aneh-aneh yang berterbangan. Manusia yang duduk manis ini, duduk di rumah ini, besok terbang-terbangan. Bukan berarti naik drone, bukan. Tapi mental, gitu ya. Mental terbang-terbang, Masya Allah. Saking dahsyatnya hari itu. Nanti kita akan terangkan. Wa takunul jibalu kalaihnil manfush. Tapi terjemahannya dan gunung-gunung menjadi dan menjadi gunung-gunung ya, gunung-gunung menjadi bagaikan aihan bulu al manfush yang berhambur-hamburan. Gunung, Masya Allah, yang kokoh, yang kuat sekarang Allah gambarkan, Allah visualkan dia akan berhambur-hamburan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun atau sedangkan atau yang lainnya ya, man siapapun orangnya, thaqulat berat mawazinuh timbangannya. Timbangan apa itu? Tidak disebutkan, tapi diterjemah tadi kebaikan. Fahuwa fi 'aisyatir radhiyah, maka huwa dia fi di dalam 'aisyah kehidupan radhiyah yang diridhai atau tadi secara terjemah diartikan sebagai memuaskan. Wa dan amma sedangkan atau adapun man apa man siapapun orangnya khaffat lawan dari thaqulat ringan mawazinu timbangan-timbangannya. Diterjemahkan tadi apa? Kebaikan ya, timbangan kebaikan. Fa ummuhu maka yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya, induknya hawiyah. Dia akan dikembalikan ke induknya mana? Yaitu neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, diulangin lagi. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Ya, narun hamiyah. Cirinya adalah neraka yang sangat panas. Baik, ini segi terjemah. Minimal menerjemahkannya sudah bisa sekarang. Apa tadi mabthus? Apa itu manfush? Apa itu thaqulat? Apa itu hawiyah? Apa Aisyah radhiyah? Nah, ini sudah bisa seharusnya ya. Secara terjemah linguistiknya. Taib, lumayan panjang ini, nggak apa-apa. Kita akan masuk langsung ke tadaburnya. Ayat pertama, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Taib. Apa tadi terjemahnya? Yaitu suara yang memungkinkan, suara yang menggedor, ataupun langsung diterjemahkan hari kiamat. Sebelum masuk ke sini, saya mau perjelas dulu tentang perbedaan makna, perbedaan penggunaan hari kiamat Indonesia dengan hari kiamat di Al-Quran ya. Mungkin sudah kita terangkan dulu, tapi nggak apa. Hari kiamat yang kita pahami di Indonesia, hari kiamat itu apa? Hari kehancuran manusia, hari kehancuran alam semesta, itu kan ya. Hari kehancuran bumi, manusia mati semua. Makhluk semuanya mati. Ya, bahkan malaikat jin pun ikut mati. Nah, itu namanya yang kita pahami tentang hari kiamat. Gitu ya. Tetapi dalam literasi Al-Quran, kiamat itu bukan itu. Kiamat yang dimaknai dari Al-Quran itu bukan itu. Terus yang mana? Kita kembalikan kepada makna asalnya dari al-qiyamah, daripada qoma yaqumu. Qoma yaqumu qiyamun. Artinya berdiri, artinya bangkit. Sering kita dengar ya, aqimu as-shalah wa atu az-zakah atau iqomah, ada azan, ada iqomah. Kenapa iqomah? Kenapa disebut iqomah? Sama, secara akar kata iqomah itu dengan kiamat sama. Iqomah artinya sholatnya sudah didirikan. Artinya kalau udah komat berarti sudah waktunya mendirikan sholat. Kan gitu. Nah, berarti kalau secara makna hari kiamat adalah hari manusia didirikan atau dibangkitkan. Kapan itu? Setelah manusia, setelah makhluk, setelah alam semesta hancur. Bukan kejadian kehancuran itu. Itu makna kiamat yang sebenarnya dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai nanti keliru ya. Tapi kita menggunakan literasi Indonesia.
Kiamat di sini adalah kehancuran dunia, tapi di dalam Al-Qur'an kiamat adalah hari dibangkitkannya manusia. Apa namanya? Resurrection day ya, resurrection day, kebangkitan. Atau dalam bahasa Arab yaumul ba'tsi, yaumul ba'tsi atau bi'tsah. Baik, mudah-mudahan nanti bisa membedakan versi Arab dan versi Indonesianya. Nah, makanya ketika terjadi kehancuran dunia, Allah menggunakan istilah-istilah seperti ini, memberikan sifatnya. Sifatnya apa? Di antara sifat kehancuran dunia adalah qari'ah, suara yang menggelegar, yang mendobrak. Nah, maka disebut dengan qari'ah. Nanti kalau Ibu baca surat Al-Qiyamah, itu ngomonginnya bukan kehancuran dunia, ngomonginnya adalah manusia ketika setelah dibangkitkan dari kematian. Namanya kiamah. Paham ya? Baik, ini. Secara linguistik, nah tadi sudah kita sedikit paham. Ini adalah sebuah isim fa'il. Qari'a. Qari'a. Bukan qari'. Ya, dulu beberapa bulan lalu itu ada yang viral ya. Seorang da'i, ya, seorang pendakwah yang memaknai qari'ah itu sebagai sebagai wanita karena menggunakan tak marbutoh ini, wanita pembaca Al-Qur'an. Astagfirullah. Ya, qari'ah itu betul qari'ah, tapi bukan qari'ah. Pakai ain. Qari'ah, bukan qari'ah. Yang membacakan qara'a, iqra kan berarti baca. Itu kan iqra, bukan iqra'. Beda. Pakai ain. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan tak marbutoh? Feminim ya, feminin ya. Kenapa harus menggunakan feminin? Mu'annas. Ini udah kita bahas dulu ketika kita ngaji offline. Dalam bahasa Arab, ketika fi'il, isim fa'il menggunakan mu'annas, itu bukan menunjukkan wanita. Bukan hanya menunjukkan wanita, tetapi di sini menunjukkan kedahsyatan dan keluasan cakupan suatu peristiwa tersebut. Ya, contohnya nikmatullah, lailun lailatun, lailun lailatun. Padahal maknanya sama, tetapi ketika ditambahin tak, itu menunjukkan kedahsyatan hari itu. Ya, lailun, lail malam ini lail, tapi kalau lailatun biasanya digunakan untuk sesuatu yang dahsyat. Lailatul qadar atau lailul qadar. Pasti menggunakan lailatul qadar. Bukan berarti malam itu malam feminin, bukan. Tetapi menunjukkan kedahsyatan hari itu. Nah, sama di sini menggunakan tak marbutoh feminin atau muannas untuk menunjukkan kedahsyatan peristiwa tersebut. Nah, sifat lainnya yang Allah gunakan ya untuk menggambarkan hari kiamat, bukan hari kiamat ya, versi Arab ya, tapi kehancuran dunia, gunakan waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Ada soal waqi'ah ya. Apa waqi'ah itu? Menunjukkan kejadian yang dahsyat. Ya, bukan hari kiamat dalam bahasa Arab ya. Kemudian ada dhammah, nanti ada shakhah. Itu gambaran bagaimana Allah menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Al-ghasyiyah ya, dan yang lainnya. Dan kita hari ini membahas namanya Qari'ah, salah satu nama lain dari kehancuran dunia. Nama lain dari kehancuran dunia. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada alif lam. Penggunaan alif lam di awal kata ini tiba-tiba langsung Qari'ah berfungsi li ta'zim untuk mengagungkan dan li tahwil menakut-nakuti. Ya, tiba-tiba Allah menyebutkan suara yang menggelegar, suara yang menggedor. Nah, tentunya ini bukan sembarang gedoran, melainkan sang penggedor yang paling agung dan mengerikan. Suara yang dahsyat, alarm yang dahsyat gitu kan. Tiba-tiba ada alarm. Apa ya? Alarm kalau di Indonesia jarang ada alarm misalnya ya. Kalau di Jepang nih mungkin ya yang ibu-ibu yang di Jepang ada suara alarm tsunami di sepelosok. Suaranya itu bunyi, orang udah lari. Bayangkan nanti akan terjadi suara alarm yang dahsyat
yang bukan hanya lokal tapi seluruh dunia. Nah, ini namanya qari'ah. Jadi boleh ya disebut namanya penggedor atau alarm yang dahsyat boleh. Ya, alarm yang menandakan terjadinya kehancuran dunia. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, secara historis, dari linguistiknya dulu, secara historis, orang Arab ketika mendengar kalimat qari'ah, ya, itu mereka gunakan kalau ngomongin qari'ah, ya sama kayak di Indonesia, itu menggambarkan sebuah musibah besar atau malapetaka yang menimpa secara tiba-tiba. Ada alarm tadi ya. Alarm yang tiba-tiba kencang datangnya. Nah, Allah menggunakan istilah yang mereka sendiri tahu, ya, orang-orang kala itu tahu, orang-orang kafir Quraisy, ya. Allah menggunakan istilah mereka sendiri, namun memberinya makna yang jauh dan melampaui imajinasi mereka. Ya, jadi sebuah alarm, tapi bukan seperti alarm-alarm yang biasa, tapi alarm tentang kehancuran dunia. Namanya apa? Alarm itu sang penggedor atau al-qari'ah. Bisa dipahami ya? Baik, berarti sifat kehancuran dunia kala itu akan datangnya sebuah alarm yang besar. Bukan fisik alarm ya, tapi suara yang menggelegar. Ya, wallahu alam gimana? Ya, wallahu alam gimana kisahnya ya. Tapi kita meyakini ini dari ayat surat ini itu yang akan terjadi. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan satu kata deklaratif, ya, mendeklarasikan sebuah kejadian yang berfungsi sebagai apa? Kita bahas tadi ya, lonceng alarm atau verbal shock treatment, terapi kejut verbal, ya. Jadi Allah langsung memberikan sifat kejadian hari itu shock terapi bahwasanya besok itu akan terjadi suara yang menggelegar, suara yang mendobrak. Tiba-tiba ayatnya, suratnya dimulai dengan kalimat seperti itu. Bayangkan, suara yang menggelegar, suara yang alarm yang mengejutkan diri. Nah, pasti orang pada dalam secara psikologis orang akan, oh apa ini? Kan, ini kan? Bahkan diulangi sampai 3 kali. Nanti akan kita bahas. Nah, sebuah kata tunggal ini, al-qaryah ini, secara tata bahasa disebut khobar dari mubtada. Ini adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Yang aslinya, secara takdir aslinya, runutan susunan katanya dalam gramatikal nahwu, Allah menyebutkan sesuatu yang akan datang adalah al-qaryah. Ya. Aslinya apa? Sesuatu yang datang itu disebut namanya al-qaryah. Kalau ini kan kita baca apa? Qari'ah. Al-qaryah aslinya apa? Akan datang sesuatu yang dahsyat yang namanya qari'ah. Tetapi kalimat itu tidak disebutkan. Ini di sini ya, di sini nggak disebutkan. Ya. Aslinya apa? Akan datang sesuatu yang sangat dahsyat yang namanya qari'ah. Nah, maka disebut dalam susunan yang apa? Khobar lil mubtada al mahdzuf dalam gramatikalnya ya. Kita artikan seperti ini ya. Sesuatu yang akan datang adalah al qaryah. Tetapi kalimat itu nggak disebut di sini, nggak seru. Nanti akan datang loh. Seperti menggelegar, kurang seru. Langsung suara yang menggelegar, suara yang memungkinkan telinga. Artinya apa? Akan datang suara tersebut. Nah, kenapa disebut kata tunggal ini? Nah, di sini menciptakan suasana tegang, mencekam dan penuh tanda tanya. Contohnya lain, terjadi kebakaran. Kira-kira kalau terjadi kebakaran, kita teriaknya gimana? Kebakaran atau telah datang, telah terjadi kebakaran, kelamaan gitu kan. Kebakaran, lari lah kan orang langsung set, langsung orang yang dengar langsung kaget. Gitu ya, secara apa realita kan seperti itu. Ya, kita pengen neriakin sesuatu yang bahaya, bahaya 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 gitu ya. Kelamaan kalau seandainya terjadi apa di situ ada banjir gitu kan. Telah datang banjir kelamaan untuk berikan peringatan. Banjir, banjir, kebakaran, kebakaran, maling, maling. Nah, kan itu namanya penggunaan bahasa seperti ini. Sebuah kata tunggal namanya khobar mubtada. Ya, maling, maling. Emang kenapa maling? Ya secara intonasi sudah tahu.
telah terjadi kemalingan. Kan kelamaan. Pak RT, Pak RT, Pak RT, telah datang seseorang menutup mukanya, datang ke rumah saya, maling. Kelamaan kan itu. Nah, ini bahasa yang dipakai Al-Quran seperti itu. Ya, langsung apa tujuannya? Menciptakan suasana tegang, mencekam, penuh tanda tanya. Nah, taib. Kemudian bisa dipahami ya. Nah, ia dirancang untuk merebut perhatian pendengarnya secara instan. Ya, maling. Nah, kemudian kebakaran langsung merebut perhatian pendengarnya secara instan dan meruntuhkan semua tembok kelalaian. Kalau kita dengar seperti itu, maling, kemudian apa lagi? Banjir, apalagi gunung meletus. Itu udah kita posisi kita apapun kita tuh langsung hilang. Lagi makan udah nggak fokus makan, lagi senang-senang lagi happy enjoy, hilang enjoynya kan gitu kan. Nah, itu tujuan kenapa Al-Qur'an menggunakan satu kata ini untuk ini, merebut perhatian pendengarnya secara instan, ya. Dan ini berlaku untuk semua ayat-ayat yang seperti ini ya. Ya. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Ya, contoh lain apa? Al-Qari'ah. Kemudian yang lain-lainnya, contoh yang lainnya nanti kita bahas ya. Ini contoh satu saja ya. Kemudian kita nukil nih Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Azim beliau mengatakan Al-Qari adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat versi Indonesia ya, hari kiamat, hari kehancuran dunia. Seperti Al-Haqqah, Ad-Dhammah, As-Sakhah, Al-Ghasyiyah yang udah kita bahas tadi semuanya. Ini semua adalah sifat-sifat atau nama-nama yang Allah gunakan untuk memvisualkan kejadian kehancuran dunia. Ya, hari kiamat versi kita, ya, atau the last day gitu ya bahasa ini ya, the last day. Ya. Kalau hari kiamat sendiri apa tadi? Kiamat adalah hari kebangkitan manusia. Hari kiamat adalah hari kiam, berdirinya manusia, kebangkitan manusia. Baik, Masya Allah ini baru satu ayat nih. Pelajaran utama apa dari kata satu kata ini? Al-Qari'ah. Pelajaran utama adalah penegasan akan kepastian dan kedahsyatan hari kiamat. Surat ini, Al-Qari'ah, tidak membuka ruang untuk berdebat apakah kiamat akan terjadi, melainkan langsung mendeklarasikan apa kiamat itu. Ya, Masya Allah, ini ada topeng monyet lewat, mudah-mudahan nggak terganggu. Baik. Jadi apa di sini surat ini tidak membuka ruang debat, langsung Allah menyebutkan Al-Qaryah, gitu ya. Suara yang menggelegar, selesai. Nggak ada perdebatan di sini, karena apa? Deklarasi ini. Nah, ini mengajarkan bahwa hari kiamat bukanlah sebuah transisi yang damai, melainkan sebuah peristiwa kosmik ya, yang penuh benturan kekerasan, sesuatu yang memekakkan dan lain. Itu yang Allah ingin sampaikan dalam satu kata Al-Qari'ah. Baik. Relevansinya yang bisa kita ambil di zaman modern yang penuh dengan kebisingan ini, ya, apa itu? Ya, gangguan media sosial, hiburan di mana-mana tanpa henti. Hati kita ini menjadi tebal dan sulit menerima nasihat. Ya, terlalaikan dengan dunia. Ini kan udah distraksi kondisi yang sekarang ini. Bisik yang di mana-mana. Nah, kita membutuhkan sebuah koryah, alarm, suara yang menggelegar. Ya, yang mendobrak spiritual untuk menggedor hati kita yang mungkin mati. Ya, qalbun ghafil. Nah, ayat ini yang kita baca ini berfungsi sebagai gedoran pembuka kesadaran bagi jiwa modern yang lalai. Ya. Ya, sekarang kita baca ini Al-Qari'ah. Cuman karena kita bukan asli orang Arab gitu kan, ya dengar maknanya biasa aja karena nggak paham maknanya gitu kan. Ya, cuman kalau ini kedengarannya dengan bahasa yang kita bahasa kita, nah kita tujuannya bertadabur ini supaya kita paham makna ini. Maling. Nah, kan kita maling langsung langsung kita akan fokus sesuatu kejadian kejahatan kan itu. Nah, seharusnya kalau kita mendengar kalimat Al-Qari'ah, kalau kita sudah tadabbur berarti apa? Suara yang dahsyat, yang kala itu sangat bising sekali, yang membuat orang ini akan
melupakan semua yang terjadi di atas muka bumi. Dan itu bukan lokal. Tapi bukan lokalnya di bumi, bahkan kosmik, kehancuran dunia. Kalau itu terjadi, berarti yang terjadi adalah udah habis semuanya. Nah ini ya, ketika kita mendengar kalimat Qari'ah. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang kedua. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Karena diulang 3 kali ya. Kita ayat kedua dulu. Fokus ayat kedua, nanti kita lanjut ayat ketiga. Kata ma ini adalah istifham. Kata tanya, namanya ma. Ini apa? Lanjut kan? Apa Al-Qari'ah? Kata tanya. Tetapi bukan berarti Allah bertanya. Dalam konteks ini tidak berfungsi untuk mencari informasi. Allah nggak bertanya pada kita. Nggak bertanya pada kita yang saat ini membaca. Melainkan, nah ini Allah ingin mengingatkan pada kita tentang dahsyatnya Al-Qaryah, tentang agungnya Al-Qaryah, dan akhirnya menyebabkan apa? Rasa ngeri. Nggak tahu. Mungkin iman kita ini udah terlalu jauh sehingga ketika mendengar kalimat Qaryah kok biasa aja gitu ya. Ya karena nggak paham mungkin ya. Tapi kalau sudah paham seharusnya ini membuat kita ngeri. Karena itu yang kita inginkan. Ya, itu yang Allah inginkan kepada kita yang saat ini membaca. Ya, hari kiamat. Oke lah, gitu ya, yang kita pahami mungkin ya. Hari kiamat. Versi Indonesia ya. Apa itu hari kiamat? Makanya dalam menerjemahkan memang pasnya memang seperti itu ya. Kalau diartikan yang lain alarm, kenapa nggak ada yang bahaya gitu kan? Penggedor, apa digedor-gedor? Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Nah, ini mungkin lebih membuat kita ngeri, membuat kita ngeri kalau sudah paham terjemahannya. Maknanya bukan apa itu Al-Qaryah. Jadi kalau di sini bukan apa itu Al-Qaryah secara netral, melainkan nih yang ingin Allah sampaikan, tahukah kamu betapa tak terbayangkan kedahsyatan Al-Qaryah itu. Nah, poinnya di situ. Al-Qaryah, dahsyatnya kejadian yang memekakkan telinga, yang menggedor-gedor seluruh jiwa manusia. Kemudian apa? Mal Qaryah. Tahukah kamu betapa terbayangkannya kedahsyatan itu? Tak terbayangkan dahsyatnya kejadian Al-Qaryah itu. Tapi kalau kita terjemahkan, kalau sekedar nggak mentadabur, apa itu Qaryah? Biasa aja kan gitu kan? Nah, maka ini harus kita hadirkan ketika memahami kata al-mal Qaryah. Ya, baik. Ini ya. Jadi kita menerjemahkan bagaimana? Bukan hanya sekedar apa itu Al-Qaryah, tetapi tahukah kamu betapa tak terbayangkan dahsyatnya hari yang disebut Al-Qaryah tersebut. Baik. Kemudian kenapa diulangin? Pengulangan kata ini adalah sebuah teknik retorika. Namanya dalam bahasa namanya balaghah. Dalam ilmu balaghah disebut namanya idnab bitikror. Idnab bitikror. Apa artinya? Memperpanjang dengan pengulangan untuk membangun penekanan. Diulang-ulang supaya sebab penekanan. Idnab bitikror. Dalam ilmu apa? Ilmu bahasanya. Apa? Memperpanjang dengan pengulangan diulang-ulang sampai 3 kali nih ya. Supaya Pak memberikan tekanan yang kuat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Mal Qaryah ini adalah pertanyaan retoris yang dirancang untuk mengguncang imajinasi pendengar. Kalau kita sudah menerjemahkan yang pertama tadi ya, apa tadi? Tahukah kamu dahsyatnya hari yang disebut Qaryah? Nah, seharusnya kala itu langsung muncul apa? Ini akan menjadi pertanyaan retoris yang dirancang untuk mengguncang imajinasi pendengar. Langsung yang mendengar itu langsung berimajinasi bagaimana kondisi kala itu. Nah, apa yang terjadi? Yang menciptakan suspensi yang luar biasa. Pendengar kini dalam kondisi apa? Siap siaga. Apalagi sampai 3 kali. Mal Qaryah. Wama adraka mal Qaryah. Diulang lagi kan. Kamu sudah tahu belum? Kan kita secara terjemah. Kedahsyatan yang luar biasa yang akan terjadi di hari yang disebut Qaryah tadi. Ketika sudah diulang sampai 3 kali, maka pendengar kini dalam kondisi apa? Siaga penuh. Menunggu penjelasan atas kengerian yang baru akan disebutkan. Nanti ayat keempat. Gitu kan? Apalagi ya contoh lainnya ya.
eh, mati contohnya. Tahukah kamu dahsyatnya kematian? Sudah tahu belum? Dahsyatnya, ngerinya kematian yang terjadi. Nah, kan kita akan semua pekerjaan kita akan kita tinggalkan, langsung fokus pada apa jawabannya kan gitu. Nah, maka diulang sampai tiga kali. Nah, Imam Fakhrul Razi dalam kitab beliau yang sudah terkenal Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan, pengulangan ini ya adalah pengagungan dan penekanan, diagungkan atau dahsyatnya diagungkan oleh Allah kejadian hari kiamat itu dan sekaligus menekankan tentang bahayanya, ngerinya hari tersebut. Untuk apa? Untuk kita jadikan ibrah. Seolah-olah, seolah-olah ini ya, Allah berfirman, sesuatu yang menggedor. Betapa dahsyatnya sesuatu yang menggedor itu. Ya, sesuatu yang luar atau bagaimana ya gambarannya kita nggak tahu. Ya, tapi Allah melalui ayat ini ya kita tahu. Ini ngeri sekali kondisi yang ingin Allah sampaikan dari tiga ayat pertama ini. Baik, kita lanjutkan. Wa ma adraka. Kita lanjutkan ya. Wa ma adraka. Ini saya surat-surat ini mudah-mudahan ini paham. Saya jelaskan aja. Secara linguistik, wa ma adraka. Wa ma adraka. Ini banyak sekali kita temukan dalam Al-Qur'an ya. Ada perbedaan antara ma adraka yang menggunakan ma adro itu berarti apa? Past tense, kata lampau, dan wa ma yudrika. Adroka, yudrika. Kalau adroka itu menggunakan fi'il madhi, yudrika fi'il mudhari'. Apa kalau adroka past tense, yudrika present continuous tense. Nah, kalau kita telah lebih mendalam secara linguistik dalam Al-Quran, ini ada perbedaan makna. Ketika Allah kadang menggunakan adroka dengan menggunakan yudrika. Ma adroka, ma yudrika. Oke ya, kita pahami di sini. Wa ma adroka, yang ini dipakai ini, ayat ketiga, dan juga ayat yang ke-10, selalu digunakan untuk hal-hal yang Allah akan jelaskan jawabannya di ayat berikutnya. Ya. Di sini ketika Allah menyebutkan wa ma adraka mal qaryah, dan apa yang telah kamu ketahui apa itu al-qaryah? Biasanya langsung setelah itu Allah akan berikan jawaban langsung. Seperti ini ya, nanti akan diberikan jawaban apa itu qaryah yang sampai diulang 3 kali. Maka wa ma adraka digunakan untuk hal-hal yang Allah akan jelaskan jawabannya di ayat berikutnya. Contohnya apa? Lailatul Qadar. Contohnya apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang telah kamu ketahui tentang hari Lailatul Qadar? Langsung Allah langsung berikan jawaban di ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jawabannya langsung ada di situ. Contoh lainnya, mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Ma al aqobah wa ma adraka mal aqobah. Itu biasanya akan diterangkan setelahnya. Itu apa? Kalau menggunakan past tense wa ma adraka. Sedangkan ma yudrika, yudrika adraka, yudriknya, yudrika digunakan untuk hal-hal yang jawabannya tidak akan Allah beritahukan. Apa? Menerangkan sesuatu tapi jawabannya tidak Allah berikan. Nah, kalau adraka menerangkan sesuatu dan Allah berikan jawabannya. Yudrika berarti Allah tidak memberikan jawabannya secara eksplisit. Contohnya, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Tapi Allah nggak akan jawab kapan hari kiamatnya itu. Allah yang menjawab la'alla sa'ata takunu qaribah. Barangkali kiamat sudah dekat. Hanya gitu aja. Itu kalau menggunakan yudrika. Tapi ya, ini kalau kita mendalam dari segi linguistik perbedaan antara adraka yudrika. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat ayat ketiga, wa ma adraka mal qaryah, fasihnya apa? Engkau wahai Muhammad tidak mungkin tahu dari dirimu sendiri tentang hakikatnya, tetapi aku Allah akan memberitahumu sekarang. Gitu ya. Jadi kita ini Allah nggak tanya secara normal nanya, tahu nggak kamu sudah tahu belum tentang nggak gitu. Tapi apa maknanya? Seakan-akan, hei engkau Muhammad atau kita yang sekarang membaca ayat ini, hei engkau yang membaca ayat ini, hei Ari, gitu kan, hei engkau Ari,
Tidak mungkin kamu tahu dari dirimu sendiri tentang hakikatnya Qari'ah ini, tetapi Allah akan memberitahumu sekarang. Ya, poinnya di sini ya. Bukan hanya sekedar bertanya, tetapi memberikan keagungan dan juga penekanan tentang kondisi Al-Qari'ah itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Masya Allah ini baru Al-Qari'ah nih. Kita lanjutkan. Wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Diulangi 3 kali ya. Nah, ini adalah puncak dari pembangunan ketegangan. 3 ayat berturut-turut hanya memfokus pada satu kata, Al-Qari'ah. Mengulanginya sampai 3 kali dengan intensitas yang terus meningkat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, ini menegaskan bahwa pengetahuan kita tentang alam gaib atau eskatologinya adalah murni hak prerogatif Allah. Kalau ngomongin hal gaib, ya. Kalau ngomongin hal gaib, maka tidak bisa difahami secara filsafat, secara logika, atau secara sains. Karena alam gaib, ya, itu hanya diketahui dari wahyu. Maka kalau hari ini ngaku tahu hari kiamat kapan, sampai dibikin film, bikin apa ada lagi ya, maka tentu ini sesuatu yang mustahil, omong kosong tentunya. Ya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di sini, wa ma adraka mal qari'ah. Bukan bertanya, tetapi Allah mengatakan tadi apa pengatakannya? Di sini tadi ya, engkau yang membaca ayat ini tidak mungkin tahu dari dirimu, tidak mungkin tahu dari dirimu tentang hakikatnya Qari'ah itu. Ya. Semua manusia, tetapi Allah akan memberitahumu sekarang di ayat yang keempat. Gitu ya. Nah, sekarang ketika sudah membaca sampai ayat ketiga, jiwa pendengar kini berada di titik paling siap. Ya, paling siap untuk menerima gambaran yang akan kita jelaskan di ayat keempat. Seharusnya seperti itu. Ketika kita membaca Al-Qari'ah ini. Ya, hari kiamat. Mal Qari'ah. Apa itu Mal Qari'ah? Ya, akan aku beritahukan sesuatu yang dahsyat betapa tak terbayangkan hari kiamat itu. Wa ma adraka mal Qari'ah. Engkau yang membaca ayat ini tidak lebih tahu atas dirimu tentang kejadian ini, tentang dahsyatnya Korea. Tapi Allah sekarang akan memberikan informasi yang detail dan lengkap tentang Korea tersebut. Nah, poinnya di situ sekarang ya. Kalau kita memanai secara tadabburi. Nah, sekarang bagaimana? Kalau sudah masuk ayat ketiga, berarti sekarang yang mendengar atau yang membaca ayat ini seharusnya sudah pada titik paling siap untuk menerima gambaran yang akan digambarkan di ayat berikutnya. Kita lanjutkan. Said Qutb dalam kitab Fidhilal Quran, beliau menganalisis. Masya Allah, ini para ahli tafsir menganalisa. Kenapa berulang-ulang dan intonasi yang berbeda. Nah, beliau menganalisis efek psikologisnya. Irama bacaan ini ya. Geduran pertama. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wama adraka mal-Qari'ah. Nah, kenapa sampai 3 kali? Ya, ini pendapat beliau ya. Irama bacaan ini adalah geduran pertama yang menggedor telinga. Kedua, menggedor hati. Kemudian yang ketiga adalah menggedor imajinasi. Kalau orang-orang yang pertama kali mendengar, hanya yang mendengar saja. Belum sampai ke hati. Maka harus diulang sampai 2 kali. Supaya apa? Supaya menggedor hatinya. Mungkin belum sampai ke hatinya. Kalau sudah sampai ke hati, gedor sampai ketiga, sampai dia mampu memvisualkan. Dan ini bisa jadi secara psikologis bisa kita aplikasikan dalam hal-hal penting. Menerapkan bagaimana Allah ingin menggambarkan, mengimajinasikan kedahsyatan yang akan Allah terangkan tentang Al-Qari'ah tadi. Ya. Pertama sentuh dulu telinganya, dia harus mendengar dulu. Kalau sudah mendengar, baru ke hatinya. Kalau sudah sampai ke hati, buat dia berimajinasi, menggambarkan. Nah, ini cara
yang kita pahami dari kenapa disebutkan sampai 3 kali menurut Sayyid Qutb dalam kitab Fi Dhilalil Quran, dalam tafsir beliau. Baik ya, sudah jelas nih ya, kenapa sampai 3 kali. Pertanyaan ini, wa ma adraka, ini menambah kengeriannya. Ngeri apa? Ngeri dari Korea ini. Yang membuat jiwa dalam keadaan menunggu yang mencekam. Seharusnya ya, kalau kita betul-betul pahami makna Korea ini. Suara yang menggelegar. Gitu kan? Tahukah kamu sesuatu yang nggak mungkin kamu mampu membayangkan dengan suara yang menggelegar yang dahsyat itu. Bahkan engkau tidak akan mampu mengetahui atas dirimu sendiri suara yang menggelegar yang dahsyat yang disebut Korea tadi, yang menggedor-gedor itu. Dan Allah Maha tahu dan akan memberikan informasi ini di ayat berikutnya. Nah, seharusnya Pak, kalimat ma'adroka yang kita bahas tadi, perbedaan dengan yudrika ini akan menambah kengerian, membuat jiwa dalam keadaan menunggu. Apa ini yang mendahsyat ini? Sedahsyat apa itu? Nah, gitu ya. Jadi sebelum masuk ayat keempat ini harus menghadirkan apa? Telinga kita mendengar, hati kita, dan sekarang menunggu-nunggu nih. Apa ayat keempat dan seterusnya yang bisa kita imajinasikan. Takutnya nanti kita udah masuk ayat keempat, kita masih ngeblank, hanya mendengar aja, mendengar, disambi, hatinya belum terbuka, tentunya nggak bisa berimajinasi. Tentunya kalau nggak bisa berimajinasi, ya Al-Quran yang kita tadabbur ini nggak akan sampai mengubah diri kita. Tapi kalau sudah telinga sudah mendengar, hati sudah siap, mampu mengimajinasi, bisa mengebayangkan dengan keterbatasan imajinasi kita, minimal kita sudah ngebayangkan ngerinya apa yang Allah akan terangkan. Maka kala itu sudah merasa takut, mencekam, akan membuat hati ini akan kembali pada Allah. Seharusnya seperti itu. Ya. Cuman kalau kadang kita kan membaca, udah baca yang buru-buru, salah-salah, nggak tahu artinya ya biasa aja kan itu. Selama ini kita mungkin baca ini biasa aja, karena apa? Nggak tersentuh. Gitu. Tapi bagi orang yang beriman, Allah menyebutkan di awal surah Al-Anfal itu ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul beriman. Ya, mudah-mudahan kita semua ya, kita semuanya. Cirinya, idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam sampai selanjutnya. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Ya, mendengar Al-Qari'ah, dahsyatnya hari kiamat, bergetar hatinya. Itu ciri orang beriman. Kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat Allah, keagungan Allah, ayat Al-Qur'an membuat dia semakin bertambah keimanan. Nah, ya kita tanya Al-Qari'ah. Sudah sampai ke telinga, ke hati dan berimajinasi. Kemudian membuat iman kita semakin kuat. Nah, itu poin yang kita harapkan dari kita lanjutkan. Pelajaran utama dari 3 ayat ini. Pelajaran utama adalah tentang keterbatasan akal manusia. Kita diajarkan bahwa akal kita tidak akan pernah mampu memvisualisasikan. Gitu kan? Disuruh visual belum belum sampai belum sampai pemahaman yang sepenuhnya hakikat dari ngerinya hari kiamat. Tapi minimal kita sudah ada gambaran. Apa ini gambarannya? Ya mungkin kita lihat dari gambar, dari TV, dari video dan lainnya. Gambarnya seperti itu. Tapi itu hanya sekian 0% dari yang akan terjadi. Gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat apa film-film tentang kehancuran dunia dan lain itu nggak seberapa mungkin. Itu hanya sebagian kecil dibanding yang realita yang akan terjadi. Makanya Allah menggunakan kata Al-Qari'ah. Kedua, pelajaran epistemologisnya ya, satu-satunya sumber ilmu yang valid tentang ilmu gaib, kejadian hari kiamat, ya hanya datang dari wahyu Allah. Kita itu hanya bisa menerka-nerka saja. Kira-kira seperti itu. Gitu kan. Nah, ini adalah tutup bagi arogansi akal manusia yang mencoba menebak-nebak hari kiamat. Maka Allah berfirman, diam dan dengarkan penjelasan.
Ya, kita nggak boleh menebak-nebak bagaimana. Cukup kita mendengarkan bagaimana Allah sang pencipta, Allah yang mengatur hari kiamat, yaitu Allah Maha tahu bagaimana cirinya. Cirinya yang diantaranya yang kita pelajari Al-Qari'ah. Relevansinya apa pelajaran ayat 2 3 ini? No, no. Nah ini ya. Manusia modern dengan kemajuan sains dan teknologi saat ini sering merasa sombong dan mampu memprediksi segalanya, termasuk memprediksi gambaran akhir alam semesta. Ini kan, seakan-akan nanti akan terjadi kehancuran yang meledak-meledak meteor dan lainnya. Itu kan gambaran kemajuan sains. Tapi kita ya tentu nggak boleh sombong ya, dan tidak boleh memprediksi gambaran seperti itu. Artinya jangan meyakini seperti ini, enggak, itu hanya sekian persen saja. Nah, ayat ini menghantam arogansi tersebut, kesombongan tersebut dihantam melalui ayat 3 ayat ini. Dia menegaskan bahwa ada realitas yang berada di luar jangkauan sains empiris, ya. Enggak selalu apa yang nampak terlihat saja. Film-film Hollywood gitu kan tentang hari kiamat, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibanding kejadian yang lebih besar lagi. Artinya, kalau kita nonton film itu udah ngeri, maka seharusnya bukan hanya ngeri, bukan ngeri saja, tetapi membuat kita sadar besok akan terjadi yang lebih dahsyat daripada imajinasi kita. Ya, maka Allah bertanya, kalian pikir kalian tahu? Kalian tidak tahu apa-apa. Film-film itu nggak ada apa-apanya. Masya Allah. Film-film itu nggak ada apa-apa. Itu belum seberapa. Masya Allah. Lanjutannya, maka saat relevan untuk menghadapi marahnya para peramal kiamat hari ini ya, yang mengatakan bahwasanya hari kiamat terjadi sekian, tentang teori konspirasi, teori sosiologi, ya, ada orang-orang yang menebak akan hari kiamat itu setelah sekian tahun. Yang dulu 11 11 11, dulu 9 9 9 9 9 9 9 gitu. Nyatanya apalagi 2014 apa banyak sekali ya. Toh nyatanya nggak kelar-kelar juga. Nah, maka ayat ini memberitakan kita untuk berhenti fokus pada kapannya. Ya, ini juga pernah ditanya, pernah ditanya kepada Nabi Muhammad. Dan yang bertanya tidak sembarangan. Yang bertanya adalah Jibril untuk menguji. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh Jibril, kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad menjawab, jawabannya luar biasa. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Masya Allah. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, yaitu Nabi Muhammad, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dan yang bertanya pun juga tidak akan lebih tahu. Artinya sama-sama nggak ada yang tahu. Karena apa? Yang tahu hanya Allah. Ya. Dan pernah juga Nabi Muhammad ditanya oleh orang Badui. Ya Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Apa yang telah engkau persiapkan? Ini kita tulis ya. Nabi nggak menjawab kapan itu, tetapi kamu bertanya itu buat apa? Maka Nabi bertanya, apa yang telah kamu wama ista'adatta? Apa yang telah engkau siapkan untuknya? Maka kita nggak perlu saat ini kapan ya, dan apa yang terjadi ya, tetapi kita fokus kepada apa yang Allah jelaskan dan apa yang siap ya, apa yang telah kita siapkan untuk diri kita untuk menghadapi sesuatu yang pasti akan terjadi tersebut. Untuk menghadapi sesuatu yang pasti tersebut. Baik. Masya Allah ini baru 3 ayat ini ya, ada 11 ayat. Kita lanjutkan mohon izin. Ayat yang keempat. Nah ini jawabannya. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Jadi sudah kita terjemahkan. Yauma hari. Kata yaum inilah jawabannya. Jawaban dari 3 soal yang pertama tadi. Ya. Apa itu? Ketika Allah ingin memberikan kita sebuah gedoran Al-Qaryah. Maka Al-Qaryah adalah hari ketika. Nah itu yauma yakunu. Yauma yakunu. An-nasu manusia.
Menggunakan an-nasu, alif lam jinsiyah, an-nasu. Tadi al-qaryah, ini an-nasu. Untuk apa? Mencangkup seluruh umat manusia dari awal hingga akhir. Semua manusia dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan tanpa terkecuali, ya. Baik dia statusnya sebagai raja, presiden, jenderal, orang miskin, semua sama. Kalau dia bertemu dengan hari kiamat, kalau dia hari itu bertemu dengan hari kiamat, kalau bertemu ya, kalau nggak ketemu ya enggak kan itu. Kalau dia bertemu dengan hari kiamat, maka Allah mengatakan kal farash. Semua manusia, ya siapapun dia, apapun statusnya, kalau dia bertemu dengan hari Qoriah tadi, maka kal farash. Dia itu seperti laron, kupu-kupu, aneh-aneh. Ini perumpamaan yang luar biasa. Nah, di sini ada tasbih, perumpamaan yang luar biasa presisi. Jadi Allah menggambarkan seorang raja, seorang presiden, jenderal yang sekarang dia mungkin memiliki status yang tinggi, tapi semua itu seperti laron, seperti kupu-kupu. Nanti kita akan mendalam kenapa Allah memberikan perumpamaannya kok milihnya kok faros, milihnya kok laron. Nah, nanti harus mampu memvisualkan. Kenapa nggak milih sapi lebih gede gitu kan? Gajah kan enak kan gitu kan. Nah, ini Allah menggunakan perumpamaan yang bagus ini. Kenapa laronnya? Laronnya punya sifat namanya mabthus. Mabthus. Laron kupu-kupu yang berterbangan tersebar, ya. Dari kata ba'tsa, ya, mabthus batsa, ya. Mabthus batsa ya batsa ya busu. Artinya berterbangan. Ya, ini bul gitu ya, berterbangan gitu ya. Yang berarti menyebarkan sesuatu tanpa aturan, nyebar gitu. Mabthus, kata batsa. Jadi manusia kalau bertemu dengan hari kehancuran dunia, Korea tadi, maka kala itu siapapun dia seperti kupu yang berterbangan menyebar tanpa arah tujuan, tanpa arah aturan. Kebayang ya, manusia yang kita sekarang ini duduk di atas kursi, duduk di atas lantai ini, tiba-tiba dia kelihatan no, terbang, wih terbang sana. Tapi terbangnya bukan karena punya sayap. Allahu Akbar. Nggak kebayang tiba-tiba terbang mental gitu. Ada sesuatu yang menyebabkan dia mental loh. Ayo kita berimajinasi. Ya. Kayak kita ngebuang sesuatu lah. Kayak kita ngebuang apa ya? Kayak petani lagi nyebar benih. Bur. Tapi itu bukan benih, manusia yang berterbangan. Allahu Akbar. Kayak kita lagi ngelempar pasir ke atas. Tapi yang dilempar bukan pasir. Tapi kali itu yang terlempar lah manusia. Manusia yang mungkin ada yang sombong, ahli maksiat. Bahkan ya, orang-orang yang nampak sekarang itu merasa aman. Allahu Akbar. Kala itu gambarannya seperti kupu-kupu, laron yang kita lihat ya. Kalau lagi habis hujan, mungkin semalam kan hujan deras tuh, ada laron ya. Ya kita lihatin laron sejenak lah, merenung ya kan. Laron tuh ada yang terbang sana, terbang sini, muter-muter nggak karuan. Bayangkan itu manusia yang terjadi kala itu. Iya. Ini ya, kita lanjutkan. Nah ini, kenapa Allah memberikan perumpamaan hari itu seperti al-farosh? Manusia seperti kupu-kupu, seperti laron. Kenapa kok perumpamaannya seperti laron? Nih, pertama, kala itu manusia yang sombong, yang angkuh, dia akan menghadirkan kelemahan. Ya. Maka Allah menggunakan contoh faros ini, serangga ini dia lemah. Ya. Kedua, kondisinya kebingungan. Ya. Mereka terbang tanpa arah dalam kekacauan total dan saling bertabrakan. Allah. Jadi orang bisa berterbang. Terbang itu artinya ya mungkin jadi ada ledakan dari bawah tanah, mungkin ada suara das akhir membuat dia berterbangan. Ya pengen ke Eropa nggak usah naik mobil, nggak usah naik pesawat. Tiba-tiba loncat gitu kan. Dari Jakarta terbang ke sana. Tanpa arah. Masya Allah.
Betapa dahsyatnya kan itu mental, bukan terbang, mental gitu. Allahu Akbar. Nah, yang ketiga, Allah memberikan perumpamaan dengan Faros karena kebodohan kali itu. Mereka secara naluri akan terbang menuju sumber cahaya, laron ya, laron. Bahkan jika itu adalah api, gitu kan? Ya, silakan gelap gulita ada laron, kasih apa? Kasih api atau kasih lilin. Maka dia akan datang kepada lilin tersebut. Nah, gambarannya seperti itu manusia, dia seperti laron ketika terjadi hari kiamat itu, dia akan digiring menuju neraka dalam kondisi tidak mampu apa-apa. Tiba-tiba kayak ada yang mendorong, tiba-tiba ada yang membuat dia berkumpul, kumpul, kumpul, kumpul gitu. Itu gambaran yang ketiga. Ya, yang ketiga, yang keempat, jumlah mereka muncul dalam jumlah yang sangat besar. Tiba-tiba terjadi apa? Jumlah manusia yang banyak yang dia kondisinya seperti laron yang dia nggak beraturan. Ini beberapa penafsiran kenapa menggunakan makna al-farash. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Gambaran pertama di ayat keempat ini adalah gambaran pertama dari kiamat. Kehancuran tatanan sosial manusia. Ya. Udah ada nih, Pak ya? Masya Allah. Ini baru ayat keempat ini. Ada 11 ayat. Baik. Masih ada orang ini? Kita lanjutkan atau bagaimana? Ada Ustadz. Gimana? Terserah Ustadz, di sana di saya juga udah azan sih Ustadz. Oh gitu. Baik. Jadi kita lanjutkan atau kita skip dulu? Ayat keempat. Silakan Ustadz. Baik, yang lain Azan bagaimana? Ustadz. Iya. Ini Masya Allah. Mungkin karena azannya sekarang sudah mulai waktunya dipercepat. Iya, di tempat saya juga sudah adzan ya. Pekan depan mungkin kita majukan aja kali ya. Majukan mungkin 9:30 gitu ya. Nanti kita konfirmasi aja ya. Takutnya kita baru setengah jalan tiba-tiba sudah habis gitu ya. Tuh. Baik, mungkin 9.30 kali ya Pak Ustadz ya. 30 mungkin ya Ustadz. oh iya iya berarti Karena sampai ini udah adzan. Padahal baru 11.39. siap. Jadi nanti mohon izinnya kalau udah 11:30 kita stop ya gitu ya. Nanti mungkin kita tutup atau nanti kita ada pertanyaan kan gitu ya. Ternyata sudah azan di sini juga. Baik. Baik. Ya. Qadarullah kita baru ayat yang keempat, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ulangi lagi ya karena memang nggak cukup ya. Karena kalau kita mau detail secara linguistik, per kata, kemudian redaksi dan lain, waktunya panjang. Apalagi ini ayatnya sampai 11 ayat. Jadi nanti kita bagi beberapa sesi. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya memberikan semangat bagi kita semuanya, ya membuat kita semakin senang untuk bertadabbur dengan Al-Quran tentunya ya. Membuat kita semakin penasaran sehingga ingin terus bermulazamah dengan Al-Quran. Tentunya seperti itu. Dan yang paling utama membuat kita semakin senang untuk eh, menambah keimanan, senang untuk memperbaiki diri dan akhirnya menjadi orang yang lebih baik lagi insya Allah. Tapi karena waktu juga sudah habis, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf, belum ada sesi tanya jawab. Nanti kita lanjutkan lagi karena juga belum habis juga. Kalau ada pertanyaan mungkin disimpan nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bersama kafaratul majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.